Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, di sini kita akan membahas kitab metode al-arba'in fin nahwi wa sarfi wal lughah, yang mana kitab ini dikarang oleh guru kita yaitu Kiai Muharrar Hudari. Di dalam kitab ini ada 3 pembahasan, yaitu nahwu, sharaf, lughah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan nahwu, apa yang dimaksud dengan sharaf, dan apa yang dimaksud dengan nahwu, yaitu perubahan akhir kalimat. Seperti contoh, ada lafaz zaidun. Zaidun ini bisa perubahannya menjadi zaidan, bisa perubahannya menjadi zaidin. Jadi perubahan akhir kalimatnya ini yang dimaksud dengan nahwu. Sedangkan yang dimaksud dengan sharaf yaitu perubahan fa fi'il, perubahan ain fi'il, dan perubahan lam fi'il. Pada lafaz zaidun di sini fa fi'ilnya berupa huruf za, ain fi'ilnya berupa huruf ya, dan lam fi'ilnya berupa huruf dal. Jadi perubahan zaidun dari zada yazidu menjadi zaidan wa zidatan wa mazidan fahuwa zaidun wa daka mazidun zid la tazid mazidun mizidun. Itu yang dimaksud dengan sharaf. Sedangkan yang dimaksud dengan lughah yaitu makna ataupun arti daripada lafaz zaidun. Lafaz zaidun ini artinya yaitu si Zaid. Ini yang dimaksud dengan lughah. Di sini ini pada halaman pertama ini disebut juga sebagai halaman rumus, yang mana pada halaman pertama ini membahas tentang cara mendeteksi kalimah, baik itu kalimah isim ataupun kalimah fi'il ataupun kalimah huruf. Kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kalimah. Yang dimaksud dengan kalimah yaitu ucapan yang satu. Jadi setiap ada ucapan yang satu itu disebut dengan kalimah. Seperti contoh, saya duduk di atas kursi. Saya satu kalimah, duduk satu kalimah, di atas satu kalimah, kursi satu kalimah. Jadi kalimah adalah ucapan yang satu. Kalimah ini terbagi 3. Ada yang isim, ada yang fi'il, dan ada yang huruf. Yang dimaksud dengan isim yaitu nama. Sedangkan fi'il pekerjaan, huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Jadi kalimah isim ini terbagi 2. Ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Maksud mu'rab yaitu bisa berubah. Sedangkan mabninya itu tidak bisa berubah. Begitu juga fi'il. Fi'il terbagi 2. Ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Yang dimaksud mabni tidak bisa berubah, mu'rab bisa berubah. Pada kalimah fi'il ini kenapa didahulukan kalimah fi'il yang mabni? Sedangkan pada kalimah isim di sini didahulukan kalimah isim yang mu'rab. Karena pada kalimah isim ini kebanyakan isim yang mu'rab. Sedangkan pada kalimah fi'il ini kebanyakan fi'il yang mabni. Selanjutnya huruf. Huruf selama-lamanya mabni, tidak bisa berubah. Yang pertama kita bahas di sini yaitu cara mendeteksi kalimah isim yang mu'rab. Gimana caranya? Yaitu dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifah atau nakirah, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, hiasnya bagaimana, i'lalnya bagaimana, maknanya apa. Seperti contoh ada lafaz alhamdu. Alhamdu. Yang pertama, pertanyaan pertama, kalimah apa? Alhamdu kalimah isim. Sebab, maksud sebab tanda-tandanya. Kalimah isim sebab al dan mustad ilaih. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Berubahnya gimana? Alhamdu, alhamda, alhamdi. I'rabnya apa? Rafa. Sebab mubtada isim zahir lahu khabar. Alamatnya dhammah zahirah sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifat sebab
Al-ta'rif ahdiyah ahdi dhihni. Sigot isim jamid makna masdar. Bina sahih sulasi. Madinya hamida. Kiasannya hamida yahmadu hamdan wa mahmadan. Fahuwa hamidun wa dhaka mahmudun. Ihmad la tahmad mahmadun mahmadun. Mihmadun. Selanjutnya i'lalnya. Pada lafaz alhamdu tadi itu karena dia binanya bina sahih sulasi. Jadi setiap binanya bina sahih itu tidak mempunyai i'lal. Selanjutnya maknanya segala puji. Pertanyaan-pertanyaan yang di sini tadi mulai dari pada kalimah sampai maknanya itu sama persis sebagaimana yang ada di pondok-pondok lain. Mungkin kalau di pondok-pondok lain seperti contoh qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Tetapi di dalam kitab metode al-arba'in fin nahwi wa sarfi wal lughah ini memakai bahasa Indonesia dan lengkap beserta kiasan-kiasannya dan yang lain. Dan biasanya di pondok-pondok pesantren itu disebut sebagai mengi'rab. Tetapi kalau di dalam metode kitab al-arba'in fin nahwi wa sarfi wal lughah ini disebut dengan mentarkib. Tetapi di sini pada kitab metode al-arba'in ini pertanyaan-pertanyaan di sini ini lebih lengkap daripada yang di pondok-pondok biasanya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mendeteksi kalimah isim yang mabni. Bagaimana caranya? Dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, mahal apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah, sebab apa, waqi' apa, maknanya apa. Di sini pada kalimah isim yang mabni, cara mendeteksinya ini setelah kalimah di sini tidak mempunyai sebabnya. Karena apa? Karena isim yang mabni cuma cukup hafalan. Seperti contoh, ada lafaz huwa qaimun. Ada lafaz huwa qaimun. Huwa kalimah isim, pertanyaannya huwa kalimah isim mabni. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah, mabninya mabni fathah, mahal rafa. Sebab mubtada isim dhahir lahu khabar. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifat sebab isim dhamir baris munfasil. Waqi'-nya mufrad mudzakkar ghaib. Maknanya dia lelaki satu. Selanjutnya kita akan bahas kalimah fi'il. Bagaimana cara mendeteksi kalimah fi'il yang mabni ataupun bagaimana cara mendeteksi kalimah fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mabni ada 3, yaitu madi, mudhari, amar. Gimana cara mendeteksinya? Yaitu dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lalnya bagaimana, maknanya apa. Seperti contoh, ada lafaz sona. Sona kalimah fi'il madi. Sebab patut ta'nis sakinah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabninya mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa' mutahari. Sigot mustaq fi'il madi. Bina ajwab wawi. Madinya sona. Kiasannya gimana? Sona yasunu saunan wasyanan wasyanatan wa masanan fahuwa sainun wa dzaka masunun sun la tasun masunun miswanun. I'lalnya karena ini ajwab wawi ada i'lalnya, jadi sona asluhu sawana ala wazni fa'ala kulibatil waw alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha fasara sana. Maknanya benteng. Selanjutnya cara mendeteksi fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab ini cuma ada satu, yaitu fi'il mudhari. Gimana cara mendeteksinya? Yaitu dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lalnya bagaimana, maknanya apa. Seperti contoh, ada lafaz yadribu. Yadribu kalimah fi'il mudhari, sebab kemasukan huruf mudhara'ah. Mu'rab
Mu'rab atau mabni? Mu'rab, sebab bisa berubah. Berubahnya yadribu, yadriba, yadrib. I'rabnya rofa, sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Alamatnya dhammah zahirah, sebab fi'il mudhari' sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Sigot mustaq fi'il mudhari', bina sahih sulasi mujarrad, madinya doroba. Kiasannya gimana? Doroba yadribu doroban wa madroban fa huwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Selanjutnya i'lalnya. I'lalnya karena ini sebagai sahih sulasi mujarrad, jadi setiap bina sahih sulasi itu tidak mempunyai i'lal. Maknanya akan memukul atau sedang memukul. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara mendeteksi kalimah huruf. Huruf kan selama-lamanya mabni. Bagaimana cara mendeteksinya? Yaitu dengan cara melihat lafaznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, ta'alluq pada lafaz apa, faedahnya apa, maknanya apa. Seperti contoh, ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz ba, bismi, pada lafaz ba kalimah huruf jar, sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Mabni atau mu'rab? Mabni, sebab tidak bisa berubah. Mabninya mabni kasrah. Ta'alluq pada lafaz abtadi'u. Pada lafaz bismillahirrahmanirrahim sebelumnya ada lafaz abtadi'u yang dibuang. Makanya ta'alluqnya pada lafaz abtadi'u. Faedahnya isti'anah, maknanya dengan pertolongan. Alhamdulillah, selesai sudah kita membahas metode al-arba'in fi nahwi wa sarf wal lughah pada halaman pertama. Kalau ada yang belum paham, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Insyaallah nanti saya akan jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa di video selanjutnya.